Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh mahasiswa kelas manajemen dakwah yang saya banggakan, pada pertemuan ini saya akan menyampaikan tentang standar riayah masjid. Arti dari kata riayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh mahasiswa kelas manajemen dakwah yang saya banggakan, pada pertemuan ini saya akan menyampaikan terkait dengan standar riayah masjid. Riayah merupakan salah satu faktor dalam manajemen masjid yang memiliki arti pemeliharaan. Riayah adalah kegiatan pemeliharaan lingkungan fisik masjid, baik itu di dalam ruang masjid maupun di luarnya. Bisa berupa peralatan fisik yang ada di masjid agar tercapai tujuan dalam mengagungkan dan memuliakan masjid. Mahasiswa semuanya mengagungkan dan memuliakan masjid merupakan suatu keharusan. Dan kewajiban kita diperintahkan untuk memelihara dan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri juga menjaga setiap masjid, karena masjid-masjid tersebut merupakan miliknya. Menurut data tahun 2002, jumlah masjid di Indonesia tidak kurang dari 700.000 buah. Tentunya jumlah tersebut semakin bertambah selama rentang waktu kurang lebih 9 tahun sampai tahun 2011. Jumlah masjid bertambah hingga tahun 2020. Suatu jumlah yang sangat besar, bahkan yang terbesar di dunia, dan cenderung untuk terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Karena penduduk di Indonesia itu mayoritas Muslim dan setiap tahunnya bertambah, punya komunitas baru, banyak perumahan-perumahan baru, banyak kampung-kampung baru, dan tentunya banyak didirikan masjid-masjid. Namun pertumbuhan tersebut baru bersifat fisik, belum sepenuhnya bersifat peran dan fungsinya sebagai sarana untuk melayani masyarakat. Manajemennya atau pengelolaannya masih lemah. Adalah sungguh ironis kalau kita begitu bersemangat untuk membangun masjid, musola, langgar, di sekolah, di instansi, di kantor, di mal, dan tempat-tempat keramaian lainnya, namun tidak mengajukan bagaimana mengelola atau memanage menjadi lebih baik. Besarnya jumlah masjid di negeri kita Indonesia seharusnya semakin mampu meminimalisasi kemiskinan dan meringankan beban kehidupan umat atau ikut memecahkan persoalan ekonomi dan sosial. Kenyataannya masjid selama ini hanya difungsikan sebagai tempat ibadah tanpa adanya gerakan berarti yang lainnya. Karena kita masih memandang masjid dengan sudut yang sangat sempit, sehingga ruang gerak dan fungsinya juga menjadi
sempit. Sehingga pula banyak masjid yang dibangun namun terabaikan pemeliharaannya karena kurang berfungsi. Adapun langkah-langkah pemeliharaan masjid banyak sekali. 1. Memelihara keindahan masjid. Apa keindahan masjid? Baik dari sisi artistik atau keindahan dan kenyamanan masjid, baik bagi para jamaah. Juga dengan memperhatikan segala hal yang mengganggu keindahan masjid, baik interior atau eksterior. Maka masjid itu harus baik ketika dipandang oleh mata. Di mana mata memandang sudut-sudut di setiap masjid akan mendapatkan pemandangan yang indah, baik di dalam maupun di luar. Maka keindahan masjid perlu dipelihara. Yang kedua, memelihara lingkungan masjid. Yang pertama keindahan, yang kedua lingkungan masjid. Lingkungan masjid yang dimaksud adalah daerah yang masih dalam wilayah masjid, seperti halaman depan, halaman belakang, halaman samping, di taman, serta jalan menuju masjid juga diperhatikan. Jangan sampai tamannya tidak ada atau ada tamannya tapi nggak ada tumbuhannya, hanya kering keronta. Ada jalannya namun sangat sulit dilewati oleh jamaah, maka perlu pemeliharaan lingkungan masjid. Ada jalannya besar namun kotor, maka kebersihan perlu dijaga. Yang pertama keindahan, yang kedua lingkungan, yang ketiga adalah memelihara suasana masjid. Ini penting. Menciptakan suasana tenang dengan meminimalisir segala gangguan. Juga menciptakan suasana tertib bagi jamaah yang hadir di dalam masjid, termasuk tertib shaf, barisan sholat, dan tertib dalam penempatan barang. Juga mengatur tempat khusus untuk jamaah perempuan, baik diri maupun barang yang masuk ke masjid. Nah, ini yang perlu diperhatikan, suasana masjid, ya. Jangan sampai masjid itu suasananya gaduh. Maka warga di sekitar masjid diberi himbauan kalau itu menghidupkan sound jangan begitu keras. Kalau ada orang yang punya gawe atau mantu, waktunya sholat ya harus dimatikan, waktunya ngaji dimatikan dulu untuk menjaga suasana masjid. Masjid indah karena shaf, barisan sholat. Maka masjid perlu digaris shafnya. Kadang sudah ada garisnya pun jamaah masih belum tertib, maka perlu dikasih garis. Yang keempat, memelihara ketertiban masjid. Tadi yang pertama memelihara keindahan masjid, yang kedua memelihara lingkungan masjid, yang ketiga memelihara suasana masjid, yang keempat memelihara ketertiban masjid. Dilakukan dengan menegakkan tata tertib yang berlaku di dalam masjid.
atau etika yang seharusnya diikuti oleh setiap jamaah. Contohnya, dilarang berbicara dan ngobrol tanpa memperhatikan batasan syar'i, ya. Ini dikasih tata tertib di masjid. Dilarang memakai pakaian yang tidak islami dan lain sebagainya. Yang kelima, memelihara masjid di waktu malam adalah bentuk penjagaan terhadap kehormatan dan seluruh harta kekayaan masjid dari tindak kriminal dan pelecehan. Sebab dimungkinkan akan ada orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu mencemarkan masjid dengan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Maka yang terakhir ini penting, memelihara masjid di waktu malam. Maka perlu ruang utama digembok, ya. Terus serambi biarlah terbuka. Jangan semuanya digembok. Nanti kalau ada musafir, ada orang dalam perjalanan mau mampir ke masjid, mau ke toilet, dikasihlah akses yang mudah. Jangan semuanya digembok. Ini apa, masjid kok malah tidak memudahkan musafir, tapi malah mempersulit. Nah, ini besok kalau teman-teman jadi takmir diperhatikan ya, 5 ini tentang manajemen atau pengelolaan riayah masjid. Nah, ini saya tambahkan lagi ya, biar ini sesi ini memang saya agak serius ya tentang riayah masjid. Masjid itu kan rumahnya Allah. Sebagai tempat ibadah sudah sepatutnya umat Islam membangun masjid dengan baik, dengan megah, dengan indah, sehingga jamaah yang masuk ke dalamnya merasa nyaman dan damai, serta dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Bila masjid buruk, rusak, dan kotor, orang-orang yang beribadah akan merasa jijik, enggan. Misalkan toiletnya kotor, tidak ada yang membersihkan, lantainya banyak debu, tabirnya sudah seumur nggak pernah dicuci, karpetnya juga baunya nggak enak. Nah, ini perlu diperhatikan. Untuk apa? Untuk jamaah biar sholatnya khusyuk. Kalau masjidnya baik, bersih, yang ngasih amal juga semangat ya. Yang tadinya mengasih 2.000 diambilnya 200.000. Alhamdulillah. Sungguh mengagumkan bila kita melihat masjid yang baik, megah, dan indah. Kita terpesona melihat masjid-masjid yang besar dengan keanggunan dan menakjubkan. Hampir tak ada masjid yang tidak dibangun dengan baik, megah, dan indah, apalagi pada masa-masa sekarang. Berkat kemajuan di bidang seni arsitek, bangunan masjid di Indonesia tidak kalah memukau dibanding masjid-masjid lain di berbagai belahan bumi ya. Tapi jangan semua masjid direnovasi. Untuk masjid-masjid yang bersejarah, peninggalan para ulama dulu, peninggalan para kiai, peninggalan para syuhada, ya jangan semuanya digempur, diperbarui, jangan. Ada masjid-masjid yang bernilai sejarah yang tinggi ya. Membangun masjid tampaknya tidak perlu terlalu susah, siapapun dapat melaksanakan asalkan dia mempunyai kemauan, sumber daya yang memadai. Bagian yang sulit adalah memeliharanya agar masjid itu tetap baik, terawat, dan
indah. Masalah pemeliharaan merupakan kelemahan dan kekurangan kita. Berapa banyak masjid yang dibangun dengan baik, tetapi kini masjid-masjid itu telah rusak, buruk, dan kotor akibat kurang pemeliharaan. Tempat-tempat yang penting untuk dipelihara kebersihan dan keindahannya seperti lantai, tikar, karpet untuk sholat, WC, dan sebagainya. Oke teman-teman, yaitu materi dari Pak Dedi ya. Juga Anda baca juga tentang standar ya, standar riayah masjid di Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama tahun 2014 juga dicermati juga. Kalau itu menyangkut tentang standar fisiknya, itu harus ada apa. Kalau yang pada disampaikan ini, kita harus bagaimana sebagai takmir masjid terkait dengan riayah masjid. Oke teman-teman, demikian materi dari Pak Dedi. Nanti ini tugasnya tak sampaikan di sini juga. Tugasnya mencermati, memahami apa yang disampaikan Pak Dedi. Yang kedua, nanti tulis garis besar materi pada pertemuan kelima ini ya. Terus yang selanjutnya jelaskan bagaimana tindakan kamu terkait dengan riayah atau pemeliharaan masjid ketika kamu menjadi pengurus takmir di masjid kamu tinggal ya. Itu tugas pada hari ini. Tugas dikerjakan sesuai dengan jadwal kuliah ya. Dikerjakan sesuai dengan jadwalku kuliah. Jangan sampai di luar jam kuliah, maka itu tidak masuk dalam penilaian. Terima kasih, semoga semuanya sehat, semuanya semangat, semuanya taat dalam ketakwaan kepada Allah, dan semuanya besok mudah-mudahan jadi orang sukses semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.